Salah satu buku yang ulun karang namanya Standard Operating Procedure Penyemaian Tanaman Cabai. Pian, bila hendak menyemai cabai, itu mulai dari awal, mulai dari persiapan tanahnya, persiapan potrenya, sterilisasi, sampai pemupukan, bahkan sampai perlakuan penjemurannya ada di buku ini. Jadi bila pian sudah memiliki buku yang seperti ini, itu udah gampang banget, dah umpati caranya. Oh, hari ini apa nanti gawi, hari ini apa nanti gawi, hari ini apa nanti gawi, jelas, lengkap. Kenapa? Karena sudah jelas dari awal, oh kita mulai dari perendaman benih, ini yang digawi, ini obatnya yang disiapkan. Nah, kemudian setelah perendaman, kita persiapan tanahnya, ini yang dipersiapkan. Kan sudah enak. Nah, buku ini sebetulnya tercipta atas beberapa pengalaman-pengalaman yang sudah kami lakukan, yang semuanya tercatat. Jadi, kenapa materi kita hari ini menjadi petani profesional? Karena sebetulnya ketika kita ingin jadi seorang profesional, otomatis semua kegiatan kita itu sudah tercatat. Sehingga ketika semuanya sudah tercatat ya Bapak-Bapak semuanya, kita nanti mempunyai standar operating prosedur sendiri, mempunyai panduan sendiri. Jadi ketika kita sudah memiliki panduan, maka kita tidak lagi, oh hari ini apa yang digawi, apa yang pupuk yang diberi. Enggak, kita sudah tahu. Misalnya contoh kita budidaya tanaman cabai. Kan budidaya tanaman cabai itu dari 0 hari setelah pindah tanam sampai dengan berbunga itu kan usianya 90 sampai 100 hari. Maka sampai di usia 100 hari itu kita hari pertama ngapain? Hari kelima ngapain? Hari ketujuh ngapain? Coba kalau seandainya semuanya tidak tercatat. Akhirnya kita bingung apa yuk di hari ini, nukar pupuk apa yuk kaina, penyemprotan apa yuk kita berikan. Nah itu. Jadi sebelum kita memasuki hal detailnya di sini, ulun ingin menjelaskan dulu apa sih sebetulnya perbedaan petani pemula dengan petani profesional. Karena gini, kita kan tidak mungkin jadi pemula aja terusnya, tidak. Ulun kepengen di sini ketika pian-pian semua di sini sudah pernah mengalami sesuatu, misalnya Anda pernah terkena tanaman kena keriting api. Ya kan, keriting api itu disebabkan oleh hama namanya thrips. Maka ketika sudah kena keriting api tersebut, kemudian Anda beri perlakuan, itu catat perlakuannya apa, hari apa saja yang Anda berikan. Maka setelah Anda catat tersebut, nah kemudian nanti misalnya setelah di usia 20 hari atau 20 hari setelah perlakuan pertama ternyata sembuh. Ya kan? Maka di musim selanjutnya kalau kena lagi, ya kan, kena lagi, kita tinggal buka catatan. Oh ini nih pertama aku harus beli ini, kan begitu. Kemudian nanti hari kelima, oh ini yang diberikan. Kesalahan fatal kita adalah ketika kena, kita itu ketika tidak punya standar operating prosedur, akhirnya nanyanya setengah-setengah. Kena keriting api apa? Semprot asam amino, nukar asam amino, semprot. Kenapa yuk ada ampih? Karena betakunnya setengah-setengah. Harusnya kalau kita bertanya, gitu kan, bertanya. Karena keriting api ini pengobatannya gimana? Gunakan asam amino katanya plus magnesium sulfat. Nah, itu jangan langsung telan. Tanya lagi, dikocor kah, disemprot kah? Dosisnya berapa? Kan begitu. Nah, dosisnya, asam aminonya 4 sendok, kemudian magnesium sulfatnya 3 sendok. Pemberiannya berapa hari sekali? Ya enggak? Nah, kalau kita telan bulat seperti itu, berarti kan cuma sekali penyemprotannya. Ternyata standarnya itu untuk pemulihan mesti setiap 4 hari sekali. Ya wajar punya kita nggak bisa pulih. Kan begitu? Karena kita tidak tahu standar penanganannya seperti apa. Maka di sini ulun pengen pian-pian semua di sini jadi lebih profesional. Jangan lagi ketika kita mendapat satu informasi tersebut langsung telan bulat, jangan. Detailkan dulu. Misalnya lagi pada saat pengolahan tanah. Pengolahan tanah itu apa yang mesti kita beri? Oh, pengolahan tanah itu katanya mesti diberi pupuk kandang. Ya kan, diberi pupuk kandang, kemudian diberi pengapuran dan sebagainya. Nah, kalau kita cuma telan informasi seperti itu, ya nggak bakal berhasil kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu pupuk kandang yang diberi itu berapa karung untuk luasan berapa. Misalnya luasan kita tuh 1000 meter persegi. Anggap misalnya kan seborongan itu 280, anggap misalnya 4 borongan, ya enggak? Nah, 4 borongan tuh berapa karung sih sebetulnya pupuk kandangnya? Nah, setelah kita catat, oh ternyata pemberiannya misalnya per borongannya itu misalnya 2-3 karung misalnya. Anggap 2 karung misalnya ya, 2 karung. Maka setelah kita catat dapatnya itu 2 karung, kita masih ketahui lagi metode pemberiannya seperti apa. Dibikin larikan 2,
artinya kan di biddingan kan lubang tanam tuh kiri kanan. Nah, dibikin larikan tuh kayak semacam lubangan atau susungaian begitu kan. Nah, susungaian ditabur di susungaian di situ kah, di tengah kah, di lubang tanamnya atau seperti apa? Kemudian ditabur per lubang tanam kah, ditabur di tengah kah, ditabur larikan di samping-samping kah? Nah, ini. Jadi kenapa di sini ulun pengen kita lebih profesional di sini supaya apa? Supaya semuanya tuh jelas. Jangan lagi akhirnya ketika kita dapat informasi, akhirnya kita langsung oh kayaknya kayak ini. Jangan lagi ada kata kayaknya. Kita harus benar-benar. Jadi kembali lagi ke materi kita, perbedaan antara pemula dengan profesional itu pertama, orang pemula biasanya kerjakan ya kerjakan tanpa dicatat. Nah, ulun pengen menjelaskan, ulun pengen tanya ke pian-pian semua. Kira-kira kemampuan otak kita untuk mengingat, mampu tidak kita mengingat segitu banyak informasi, kemudian tahun depan mengulang lagi informasi, bisa tidak? Oh, kenapa ya semalam? Oh, kayaknya nang ini dah, kayaknya ya enggak? Otak kita pada dasarnya itu hanya mungkin punya keterbatasan untuk mengingat sesuatu. Maka untuk mempermudah kita mengingat, semuanya harus dicatat. Dan ulun pun kadang mungkin bisa membuat buku yang seperti ini kalau semua kegiatan yang ulun kerjakan itu tidak dicatat. Nah, ulun punya buku judulnya Standard Operating Procedure Persemaian Tanaman Cabai. Ulun punya buku juga namanya Standard Operating Procedure Pemupukan Tanaman Cabai dari 0 hari sampai 100 hari. Ulun pun punya buku Standard Operating Procedure Penanganan Keriting Api. Ulun pun punya buku juga Standard Operating Procedure Penanganan Kuning dan Keriting Akibat Gemini. Kan begitu. Lalu bagaimana caranya ulun bikin buku coba? Kalau setiap kegiatan ulun catat. Dan di sini ulun bukan menyuruh pian nanti pian punya buku, enggak. Kan kita pian nanti bikin buku, enggak. Tapi di sini supaya kita punya catatan. Dan hebatnya lagi, para petani-petani profesional ketika memang dia sudah profesional, maka ini kelebihannya lagi, ketika dia sudah punya profesional, punya standar operating procedure sendiri, dia bahkan bisa melatih petani lain dengan cara berbayar. Karena kan sudah punya profesional nih, sudah bisa menghasilkan panen. Misalnya contoh Hadri kan sudah bisa menghasilkan panen. Sekali panen petikan sampai 150 misalnya kan. 150 kilo. Nah, kalau sudah punya catatan, sudah punya materi sendiri nih. Siapa tahu orang mau belajar, oke mau belajar saya kasihkan ilmunya tapi 500.000. Ya enggak? Kan begitu. Saya kan punya pengalaman. Nah, apa yang punya pengalaman saya yang sudah tercatat di sini itu dijual kepada orang yang pengen belajar. Boleh. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kita bikin namanya P4S. Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya. Ada orang misalnya dari kabupaten lain hendak belajar Belombok. Nah, orang kalau dari kabupaten lain itu kalau secara resmi kadang mungkin belajar ke perorangan. Belajarnya ke kelompok. Kalau sudah bikin P4S gitu kan, buhan pian profesional di bidang tanaman cabai, maka misalnya dari Balangan, dari Tanjung, dari mana pengen belajar, maka belajarnya ke P4S. Siapa yang ngajarin? Ya Anda semua. Nah, dari semua yang sudah pian catat bersama tadi. Kemudian lagi perbedaan pemula dengan profesional juga. Nah, setelah dicatat, kemudian ada namanya evaluasi. Terkadang tanaman itu harusnya tumbuh sesuai dengan kita inginkan. Harusnya tanaman itu bisa tumbuh dengan normal. Tapi di tengah-tengah ternyata tanaman kita justru kena layu. Atau kena busuk ranting. Atau busuk batang. Nah, kan kita evaluasi kenapa sih penyebabnya terjadi. Nah, setelah dari evaluasi tersebut, maka bakal jadi catatan tambahan buat kita semua. Dan yang terakhir gitu kan, perbedaan pemula dengan profesional. Pemula tuh biasanya bila sudah dapat keuangan, dia pengelolaannya amburadul. Sementara yang sudah profesional kalau sudah mendapatkan hasil panen, dia tuh bisa memilah-milah antara untuk usaha kedepannya dan juga untuk konsumsi pribadi. Ini kadang habis dapat gitu kan langsung taguk nukar sepeda motor. Padahal kalau kita hasil panen misalnya sekali panen kita dapat 5 juta seminggu. Ya kan, anggap misalnya kita dalam sebulan harga panen bagus-bagusnya bisa menghasilkan 15 sampai 20 juta. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola, maka ketika di dalam tangan duit 20 juta bingung nanti bikin bid kah, sakope kah, ya kada. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika langsung tukarakan bid, langsung tukarakan bid, apa yang terjadi coba? Habis modalnya. Musim yang selanjutnya ngapain kita?
Nah, jadi yang dimaksud dengan profesional di sini, ketika kita sudah menghasilkan segitu, potong dulu untuk usaha yang selanjutnya. Nukar mulsa, kadang tukarakan plak, langsung belikan mulsa. Belikan dulu ajir itu kan turus ya enggak? Nah, belikan ajir, kemudian belikan pupuk, kemudian belikan benih dan segala macamnya. Ketika semua komponen-komponen untuk musim yang selanjutnya sudah terpenuhi, silahkan uangnya dihabiskan untuk keperluan lain. Udah. Nah, itu pasti jalan. Ini kadang langsung taguk, ya kadang. Dan ini pengalaman loh. Nah, jadi pernah tidak melihat cerita waktu di TV, gitu kan, ada warga Tuban. Jadi warga Tuban, waktu itu tanahnya dibeli oleh Pertamina. Itu miliarder semua. Sekampungan tanahnya dibeli untuk kilang minyak Pertamina. Satu orang itu ada yang 1,5 miliar, ada yang 2 miliar, dan lain sebagainya. Yang saya sebut pemula di sini tidak punya perencanaan yang baik. Ketika punya uang 1,5 miliar, pikirannya apa? Nukar mobil. Padahal menyupir aja kada bisa. Nah, kemudian protes. Duitnya habis, kemudian protes. Anakku kada kau begawi, lahan-lahanku habis. Kenapa? Lahan-lahan dijual ke Pertamina. Padahal bagi yang pintar gitu kan, punya uang plak langsung diberi Pertamina 2 miliar gitu kan. Harusnya belikan lahan yang baru di lokasi yang lain, kan begitu? Ya tidak? Kan lahannya plak langsung diberi Pertamina. Ya kalau misalnya kita bisa beli gitu kan, lahan kita yang dibeli Pertamina itu 0,5 hektar. Ya kan 0,5 hektar berarti kan sekitar 18 borongan, ya enggak? Nah 18 borongan, ya beli lagi di lahan lain. Dibeli Pertamina 2 miliar, kemudian ternyata bisa beli di lain 500 juta. Berarti kan kita masih ada untung 1,5 miliar, ya enggak? Ya silakan dihabiskan. Kenapa? Karena lahan untuk usaha ada. Ini enggak langsung sikat habis. Lahan untuk usaha enggak ada, apa yang terjadi coba? Ya bingung nanti usahanya apa. Tanahnya dijual semua udah. Jadi perencanaan yang baik di sini ya teman-teman semua, bapak-bapak semua di sini adalah ketika kita sudah bisa menghasilkan, pastikan dulu hasil itu untuk keberlangsungan usaha kita. Karena yang namanya hidup ini bukan cuma untuk sekarang, tapi untuk di masa yang akan datang, betul tidak? Nah, jadi pastikan pian-pian semua di sini ketika menghasilkan gitu kan, jangan sampai kelewatan modal uangnya dipakai sebagian untuk musim tanam yang selanjutnya. Sekarang kita masuk ke materi tentang cara pembuatan SOP sendiri. Nah, jadi bapak-bapak semuanya, pada dasarnya dalam pembuatan SOP atau Standard Operating Procedure di situ mengacu pada hukum namanya sebab dan juga akibat. Artinya ada akibat, pasti ada sebabnya. Tanaman kita subur berarti ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Tanaman kita subur di musim kemarau, punya orang tidak. Berarti kan ada akibat nih. Berarti sebabnya apa? Karena rutin disiram. Tanaman kita misalnya tidak kena fusarium pada saat musim hujan. Nah, kenapa tidak kena fusarium? Karena ternyata ada mikroorganisme tertentu yang kita berikan yang dapat melindungi perakaran tanaman kita. Punya orang tidak. Jadi, yang namanya tanaman subur, tanah sehat, hasil banyak itu akibat. Sebabnya siapa? Ya perlakuan yang kita berikan. Nah, jadi kalau kita mau bikin standar operating prosedur, kita harus mengacu pada hukum namanya sebab akibat di sini. Mari kita praktek bersama cara membuat standar operating prosedur dan kita mulai dengan standar operating prosedur pengolahan lahan. Jadi kita di sini ingin melakukan pengolahan lahan, ya, standar operating prosedur pengolahan lahan. Artinya lahan yang tadinya masih baru, belum digarap sama sekali. Ya kan? Nah, kita ambil contoh waktunya pengolahan lahan dari masih bentuk lahan sampai dengan siap, kita butuh waktu berapa lama? 1 bulan atau 30 hari, ya tidak? Nah, maka di sini kita tulis dulu judulnya di sini, judulnya di atas. Nah, judulnya SOP pengolahan lahan. Nah, nomor 1, ya kan? Nah, kita kepengen ngolah lahan. Lahannya masih dalam bentuk semak belukar. Maka ketika dalam semak belukar, satu kegiatannya ngapain dulu? Dibersihi. Berarti membersihi pakai apa? Semprot. Nah, berarti kan di sini pembersihan lahan. Menggunakan apa? Nah, pembersihan lahan dengan herbisida. Nah, herbisidanya herbisida apa? Ya, tulisan Roundup. Roundup. Berapa dosisnya? 200 ml per. Nah, udah 200 ml per tangki. Nah, kan sudah kelihatan kan? Nah, jadi hari pertama kita di sini yang kita lakukan adalah pembersihan lahan dengan herbisida. Kemudian menggunakan Roundup 200 ml per tangki.
Nah, maka setelah kita lakukan penyemprotan, itu hari kedua kerja tidak? Hari ketiga kerja tidak? Berarti kan hari ketujuh. Nah, di sini pembersihan lahan herbisida dalam kurung H1. H1. Nah, ini langsung sekali penyemprotan langsung bersih atau penyemprotan kedua ada? Berarti di sini penyemprotan lanjutan. Ya, situ di bawahnya. Nomor 2. Lanjutan, pakai herbisida merek apa? Nang kontak. Oke, paraquat. Mereknya apa? Merek kan di situ tulis terlanjur merek dah. Centatop. Ya, dosis berapa? Iya. Lanjutan tuh hari keberapa? H7. Nah, kalau sudah kita lakukan penyemprotan kedua hari ke-7, hari ke-8 kerja tidak? Hari ke-9 kerja tidak? Kapan kita mesti kerja selanjutnya? Oke, 5 hari. 5 tambah 7 berapa? 12. Ngapain? Berarti pembersihan akhir, ya tidak? Nah, pembersihan akhir. Nah, kan ini SOP loh, jadi loh. Jadi kalau sudah kita bikin ini, kita bukukan jadi buku-buku. Jadi orang-orang yang belum baru pemula, baru bisa udah kasih buku ini selesai. Ukurannya apa? Pakai apa? Manual sampai bersih. Ya. Jadi ukurannya di sini adalah bersih. Berarti di hari ke-12 ini lahan kita sudah bersih, ya tidak? Kemudian setelah hari ke-12, hari ke-13 kerja tidak? Nah, berarti hari 15. Hari 15 ngapain kita? Pengolahan tanah 1. Cuman ini tuh kan patokan, perkara hujan itu kan berarti di luar dari kendali kita, kan begitu? Cuman kan ini tuh patokannya. Nah, sehingga pian-pian di sini, meskipun bukan pian-pian yang kepengen melakukan pengolahan tanah yang baik, ketika melihat catatan ini aja udah bisa kok. Kan begitu? Nah, lanjut setelah pengolahan tanah pertama. Nah, kemudian hari ke-17 kita kerja tidak? Nah, sudah bekerja. Ngapain? Berarti pembentukan bedengan, ya tidak? Nah, pembentukan bedengan. Nah, kemudian hari ke-17. Esok harinya. Pengapuran dulu kah? Pemupukan dulu kah? Langsung kimia. Oke. Pemupukan 1. Pemupukan dasar. Hari ke-17. Kemudian yang dipakai apa? Oke. Ponska. Di atasnya Ponska, bawahnya SP36. Kan di sini karena ada tulisan ukuran, kita mesti punya ukuran. Terkadang karena kita tidak punya ukuran, hambur seperlunya aja. Perlunya berapa gerang ya kada? Nah, kan begitu. Jadi kalau kita sudah punya ukuran, sehingga kita jelas, oh lahan kita 1 borongan, berarti perlunya sekian. Jadi Ponskanya 25, nah di bawahnya SP36 10. Semuanya per borong atau 289 meter. Jadi kalau sudah ada ukuran seperti ini, artinya oh kita lahan 4 borongan, ya enggak? Nah 4 borongan berarti kita harus siapkan 2 bantal Ponska, ya enggak? Sebantal SP. Kan begitu? Kan sudah ada ukurannya. Nah, oke. Lanjut hari yang selanjutnya, hari ke-18 kerja tidak? Ngapain? Nah. Jadi hari 6 kemudian di bawahnya di sana penutupan pupuk. Kemudian tuh hari keberapa? Hari ke-18. Setelah kita menutup pupuk kemudian merapikan bedengan, pengapurannya hari keberapa? Nah, hari ke-20. Oke. Berarti di sini nomor 7 pengapuran. Nah, berapa dosis kapur? 3. Ya, 3. Oke. Pengapuran. Jadi di sana dolomit 3 karung per borong. Nah, metodenya ditabur rata, larikan di tengah atau 2 baris. Nah, tabur rata. Jadi penaburan secara merata. Setelah ini selesai, kemudian yang nomor 8. Ini kan pengapuran tadi hari ke-20. Nah, hari 21 kerja tidak? Berarti kegiatan selanjutnya nomor 8 apa? Nah, jadi kegiatan selanjutnya di sini nunggu hujan. Iya, tetap aja ditulis. Kan di sini kita maulah di sini standar untuk pengolahan lahan. Jadi nunggu hujan, nggak apa-apa, tulis saja. Berarti setelah penutupan mulsa setelah hujan. Nah, berarti di sini kita ganti dulu penutupan mulsa dalam kurung setelah hujan lebat. Nah, ya kita ganti di sini tutup. Ya, hapus. Kemudian nomor 9, pelubangan mulsa hari keberapa? Langsung saat itu atau hari selanjutnya? Nah, nomor 9 di sini
Ya, pelubangan mulsa. 5 hari setelah tutup. Setelah tutup. Nah, maka dengan 9 kegiatan ini proses pengolahan tanah selesai. Ini dicatat, dibukukan. Jadi tahun depan lagi, apa ya digawi, kada lagi buka bukunya. Udah. Kan begitu. Sehingga misalnya kan kita sudah bisa merencanakan ini loh. Nah, ini kan dari usia 1 sampai ke perlakuan ke-9. Maka dari sini kita sudah bisa mengetahui kapan sih saya mesti menyemai. Ya tidak? Nah, kan dari H1 sampai 9 dan ini anggapnya prosesnya 30 hari. Dan penyemaian dibutuhkan sekitar 30 hari juga. Artinya Bapak-bapak semuanya, kalau kita mau nyemai, artinya kalau kita mau nyemai, berarti kalau ini membutuhkan 30 hari dan penyemaian juga 30 hari, berarti penyemaian di sini. Kenapa? Karena H1 sampai ke 7 kita masih punya waktu H2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan kalau ini asumsinya 30 hari dan kita sudah yakin ini bakalan hujan di sini. Nah, cuman kan yang jadi masalah kalau kita tidak yakin ini hujan dan pada akhirnya ini membutuhkan waktu 45 hari, ya enggak? Kan 45 hari, sementara perlakuan penyemaian itu 30 hari, artinya 45 dikurang 30, berarti 15 ya tidak? Berarti di sini setelah nomor 3, antara nomor 3 dan nomor 4. Nah, persemaian tinggal ikuti ini aja lagi selesai. Cuma belum tentu. Belum tentunya kenapa? Jangan-jangan kita melakukan pengolahan tanah di musim hujan. Kalau misalnya kita melakukan pengolahan tanah di bulan 1, ini yakin 30 hari selesai. Karena kalau hujan terus, yakin kita hujan bulan 1. Tapi kalau ini dilakukan pada bulan April, Mei, Juni kada harap. Apalagi Agustus game. Kan artinya ini pun masih kondisional. Artinya kan disesuaikan dengan kondisi. Cuma pada dasarnya kita sudah bisa berpatokan. Oh, kalau kita di sini mau nyemai bulan 1 dan bulan 1 tuh hujan itu pasti terjadi. Ya berarti 30 hari. Kita kalau di sini kalau sampai di sini lahan siap, bibitnya belum. Yang terjadi apa yang terjadi? Lahannya berumput. Ya kan begitu. Jadi kalau sudah kita bisa bikin seperti ini, udah jelas ini loh yang bakal kita kerjakan. Ini nanti yang bakal kita kerjakan. Ya sama juga dengan kita budidaya tanaman cabai. Ada kan yang waktu Hadri dengan Pak Yayan yang waktu kita di kantor. Kan ada saya bikin budidaya cabai dari 0 sampai 100 hari. Kan sebetulnya apa yang kami kerjakan kami catat hari ini, hari ini, hari ke-7 ini yang kami tembak, hari ini yang kami tembak itu. Sama juga dengan penyemaian. Penyemaian hari ini, hari selanjutnya ini, hari selanjutnya ini, dan hari selanjutnya ini. Jelas. Sehingga nanti ketika kita berpedoman dengan standar operating procedure di sini, kita bakal menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi kayak gini ya Bapak-bapak semuanya, kalau kita catat, semua kegiatan kita catat, insya Allah kegiatan-kegiatan selanjutnya kita kada bahar lagi. Selanjutnya kita kada bakalan menerawang-nerawang lagi, semuanya sudah jelas. Kami punya usaha ayam goreng yang Hadri tadi malam ke tempat kami, yang ada. Malam tadi kan Hadri ke tempat kami jualan ayam goreng. Dan ayam goreng kami itu sudah berjalan tahun ke-8. Usahanya tuh kada pernah turun. Dan bahkan ulun di sini usahanya bisa jalan. Kenapa coba? Karena ter-SOP. Kami memberi garam itu ada gram-gramannya. Kemudian ada micin ada gram-gramannya. Ada bumbu lain kayak contoh kayak bubuk seledri itu ada gram-gramannya. Jadi kada berkira-kira sehingga rasanya hari ini sama, besok sama, lusa sama, 1 tahun kemudian sama, 10 tahun kemudian sama. Jadi baik hari ini, esok, lusa, 1 tahun kemudian, 10 tahun kemudian rasanya sama. Kenapa? Karena ada ukurannya. Jadi kalau semuanya sudah terukur, insya Allah kada bakalan lain, kada bakalan luput apa yang kita kerjakan. Nah, begitu. Jadi pian-pian di sini pembuatan SOP ini bukan cuma berlaku untuk pertanian, tapi berlaku untuk semua aspek kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita terapkan, begitu kan? Yang selanjutnya pian-pian apa-apa dicatat. Nah, meskipun pian ulun yakin bebuan piannya sudah profesional di bidang tertentu, profesional di tanaman tertentu, tapi ulun yakin ada tanaman yang belum pernah pian tanam.
Dan ketika Anda mau nanam tanaman yang belum pernah Anda tanam dan Anda nggak tahu SOP-nya, nanti ujung-ujungnya bakal bahar. Jadi caranya untuk berhasil menanam tanaman yang belum pernah Anda tanam, itu gabungkan dengan pengalaman Anda dan cari SOP yang ada terserah cari di internet, cari di YouTube, di mana ada. Karena apa? Karena tadi malam kan Hadri cerita katanya mau nanam tarong. Nanam tarong dengan nanam cabai itu beda. Kenapa? Penanganan hamanya beda. Kalau cabai, kutu kebul itu gampang penanganannya. Kalau tarong susah. Kenapa saya bilang susah? Pertama, kulit daun tebal. Ya kan, kulit daun tebal. Kedua, tulang daun besar. Sementara kutu kebul tuh biasanya dia berada di ketiak-ketiak tulang daun. Di bawah di ketiak tulang, bersembunyi. Jadi kalau kita tembak, kalau cabai itu kan tulang daunnya kecil langsung kena. Tapi coba kalau dia bersembunyi, kalau kita tembak, tahalang tulang daun. Jadi pestisidanya beda. Kemudian yang selanjutnya, kalau cabai. Cabai itu kalau kena keriting api, kena keriting kuning, kena virus Gemini, itu masih bisa disembuhkan. Kenapa? Karena umurnya panjang. Tapi kalau terong kena kuning, ada kan terong yang kuning aja semuanya, itu kalau udah kena nggak mungkin sembuh. Kenapa saya bilang nggak mungkin sembuh? Karena masa panennya sebentar. Oke, nah itu yang bisa ulun sampaikan di materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat gesen kita sebertaan. Dan mudah-mudahan yang selanjutnya kita lebih profesional lagi bekerja. Semuanya tidak berkira-kira, semuanya sudah terukur dengan ukuran yang jelas. Nah, terima kasih Buan Pian sudah berhadir. Ulun akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.